Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvania Detama dengan NIM 4401419031. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menginisiasi mengenai materi peran IT dalam pembelajaran biologi. Baik, peran IT dalam pembelajaran biologi. Media pendidikan sangat diperlukan sebagai perantara penyampaian pesan guna meminimalkan kegagalan selama proses komunikasi berlangsung. Proses belajar adalah proses penyampaian pesan atau materi dari pemberi materi atau pemberi pesan ke penerima pesan, yaitu dari guru ke peserta didik. Proses pembelajaran yang baik haruslah memuat aspek interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang lebih baik bagi siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya. Meskipun guru hanya sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran dan siswa dituntut untuk lebih aktif, namun guru harus mampu membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk merangsang siswa lebih aktif dalam belajar. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemilihan media pembelajaran. Pengembangan teknologi yang maju, semakin maju seperti ini saat ini, tentunya akan berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan. Perkembangan ini turut berperan dalam perkembangan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran yang dicari untuk saat ini adalah media pembelajaran yang menarik, ringkas, namun tidak mengurangi esensi dari materi. Salah satu perkembangannya yaitu yang masih awam saat ini, media pembelajaran dengan menggunakan augmented reality. Augmented reality ini merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Aplikasi ini sering diterapkan dalam sebuah game, seperti yang pernah ramai di Indonesia yaitu aplikasi game Pokemon Go. Nah, itu memanfaatkan teknologi berupa AR ini. Lalu menurut Garson, sebagai penggabungan informasi digital, itulah AR, yaitu termasuk model 3 dimensi gambar, video, dan audio ke dalam ruang dunia nyata. AR ini bertujuan untuk memadukan realitas dengan lingkungan virtual, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan keduanya, objek fisik dan digital. Dalam bidang pendidikan, teknologi ini masih sedikit dikembangkan, sehingga peluang untuk pengembangan media berbasis teknologi AR ini masih sangat luas atau terbuka lebar. Teknologi AR dalam bahasa Indonesia disebut dengan realitas bertambah, yaitu merupakan teknologi yang mampu menambahkan realitas di dunia nyata dengan objek virtual, sehingga seolah tidak ada batas antara dunia nyata dengan dunia virtual. Teknologi AR merupakan pengembangan dari virtual reality atau VR yang memiliki konsep berbeda. Ketika VR menarik pengguna seakan masuk ke dalam lingkungan 3 dimensi, maka AR menambahkan realita yang ada dan nyata di dunia nyata dengan objek yang terangkat atau ditambahkan, di mana teknologi ini seakan menghilangkan dunia maya 3 dimensi menyatu dengan dunia nyata. VR atau virtual reality adalah sebuah teknologi yang dapat membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna dapat merasakan berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality ini dikenal dengan istilah realitas maya. Dengan virtual reality ini, peserta didik akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, VR sangat cocok digunakan pemanfaatannya di dalam kelas. Di dalam penggunaannya, VR biasanya digunakan digunakan dengan berbentuk kacamata yang disebut VR glass, agar pengguna dapat melihat secara penuh lingkungan maya.
Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini biasa disebut dengan VR glass. Baik, saya lanjutkan. Dengan adanya augmented reality sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, diharapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran itu dapat lebih menarik bagi siswa. Manfaat lain yang diperoleh dalam menggunakan VR ini, pembelajaran selain lebih maju, memanfaatkan teknologi yang lebih maju, ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi modul ataupun trainer yang cukup mahal dan tidak mampu dibeli untuk oleh sekolah. Misalnya siswa dapat melakukan praktikum dengan melihat barang seperti aslinya namun dalam bentuk virtual. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan. Pastinya dalam segala hal akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari AR ada 6. Untuk kelebihannya, yaitu lebih interaktif, lebih efektif dalam penggunaannya, dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media, modeling objek yang sederhana karena hanya menampilkan beberapa objek, pembuatan yang tidak memakan terlalu banyak biaya, dan mudah untuk dioperasikan. Untuk kekurangannya yaitu ada 3, sensitif dengan perubahan sudut pandang, pembuat belum terlalu banyak, dan membutuhkan banyak memori pada peralatan yang dipasang. Jadi untuk pemanfaatan augmented reality dan VR atau virtual reality, itu salah satunya tadi penggunaan modul itu. Lalu ini berupa modul praktikum. Jadi seperti ada modul, lalu nanti cara kerjanya itu seperti kita men-scan sesuatu gitu ya, men-scan barcode atau apapun itu. Jadi kalau AR itu tidak harus menggunakan VR glass, itu kan untuk VR glass, jadi kita nggak perlu biaya yang cukup mahal untuk AR karena kita bisa memanfaatkan Android ataupun tablet juga bisa. Nah, untuk hal lain, kita juga dapat memanfaatkan ini karena ada beberapa materi dalam biologi yang sulit dipahami, misalnya sistem syaraf, kita membutuhkan bentuk nyatanya, realisasinya dalam yang mudah dipahami lah. Jadi seperti itu. Itu kita juga bisa memanfaatkan AR karena untuk simulasi-simulasi itu akan terlihat jelas, jadi memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep ataupun misal peristiwa penghantaran impuls, seperti itu. Nah, untuk VR bisa juga dimanfaatkan untuk bahan ajar, namun ya pihak sekolah harus mempunyai ini VR glass agar pembelajaran itu dapat terjadi. Jadi VR glass ini ntar bisa digunakan untuk merealisasikan atau menjelaskan lebih detail materi-materi yang sulit dipahami. Bisa dalam bentuk permainan atau dalam bentuk apapun. Jadi karena VR ini lebih ke seperti dunia maya, benar-benar dunia maya, tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Jadi itu bisa dimodifikasi dengan bentuk yang menyesuaikan apa yang harus dibentuk dalam VR ini. Misalnya tuh materi-materi mengenai siklus itu bisa dikembangkan dengan teknologi VR ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.